salah, saya sudah minta kelas ini untuk membuat kelompok ya, membuat grup, kelompok kerja. Betul ya? Ya, Bu. Betul, Bu. Sudah dibuat. Sudah dibuat ya. Ini ketua kelasnya si siapa jenenge? Billy. Billy ada? Halo, Billy sudah gabung belum? Kayaknya belum ya. Ada berapa kelompok ya di kelas ini? Kemarin saya minta anggota kelompoknya 6 sampai 7 orang. Ada 4 kelompok, Bu, kalau nggak salah. 4 kelompok. Alvin, sekelas ini ada berapa orang toh? 27, Bu. 27. Ya, oke. Ada 4 kelompok. Ya, hari ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi tugas kelompok. Ya, untuk menyingkat waktu, saya akan segera share screen saja. Apakah PowerPoint-nya sudah bisa ditangkap dengan baik? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini merupakan tugas kelompok. Jadi, kinerjanya nanti dilihat atau dinilai sebagai kelompok, bukan individu. Makanya kemarin saya menekankan bahwa semua mahasiswa harus masuk terdaftar dalam kelompok. Ya. Meskipun itu mungkin misalnya ada yang mengulang atau yang semester lebih lanjut, tapi ikut kelas ini tetap harus masuk kelompok. Ya, semua nama harus ada dalam kelompok karena ini nanti penilaiannya dari tugas atau laporan kelompok ini. Kemudian sebentar, saya mau. Nah, apa sebetulnya yang menjadi tugas kelompok? Saya besarkan ya. Nah, masing-masing kelompok ini ada yang telat, saya masukkan dulu Rina. Nah, masing-masing kelompok tugasnya adalah melakukan survei atau observasi pada suatu usaha atau perusahaan yang keberadaannya itu real atau nyata ya, yang benar-benar ada. Kemudian melihat atau menyoroti praktek proses negosiasi bisnis yang ada atau terjadi di UKM tersebut. Ya. Jadi di sini kriteria usahanya tidak diperlukan perusahaan yang cukup besar, gitu ya. Tidak, tapi usaha yang kecil sampai menengah saja, yang mudah Anda jangkau di sekitar Anda. Karena kalau itu nanti harus perusahaan besar, itu kan membutuhkan prosedur yang lebih rumit, misalnya perizinannya, kemudian lokasinya atau proses observasinya mungkin lebih ini ya, berhubung kondisinya sekarang ini lagi pandemi, jadi usaha yang akan kita lihat nanti yang dengan size atau kriteria UKM saja. Kalau pada
tahun-tahun kemarin pada kondisi normal itu memang mahasiswa pada sesi atau pertemuan ke-11 itu diwajibkan untuk survei atau observasi ke perusahaan-perusahaan ya. Tapi ini berhubung kondisinya lagi seperti ini, cukup ke usaha yang lebih mudah terjangkau ya. Apalagi ini dalam kelompok nanti akan menjadi lebih mudah karena ada kerjasama satu dengan yang lain dalam kelompok ya. Kemudian UKM dengan kriteria seperti apa yang bisa masuk atau nanti Anda laporkan dalam tugas ini. Kriterianya yang pertama adalah untuk jenis usaha itu bisa bidang apa saja, jadi tidak dibatasi. Tidak harus yang manufaktur, misalnya harus menghasilkan produk ini gitu, tidak ya. Jasa juga boleh ya. Misalnya jasa kuliner ya, warung, jualan makanan misalnya, jasa fotokopi, bengkel, retail atau pengecer, ya, salon dan seterusnya, apa saja boleh. Itu dalam bidangnya ya, bidangnya itu apa saja boleh, tidak dibatasi harus manufaktur. Kemudian kriteria yang kedua bahwa usaha tersebut harus memiliki karyawan minimal 3 orang ya. Jadi range-nya 3 sampai sekitar 60 orang. Jadi kalau usaha hanya punya karyawan 5 orang saja sudah boleh. Tapi jangan suatu usaha yang nggak punya karyawan, apa-apa dikerjakan sendiri, itu bukan itu maksudnya ya. Karena nanti kita hubungannya dengan negosiasi ya. Kalau sendirian ya mau negosiasi dengan siapa. Kriteria yang ketiga adalah bahwa usaha tersebut sudah berdiri atau beroperasi minimal 2 bulan. Jadi bukan usaha yang baru 2 hari berdiri. Bu, ini bagus usahanya resto, tapi baru 2 hari. 2 hari itu ya nanti kalau terus berkelanjutan, kalau misalnya hari keempat atau hari kelima tutup atau gagal ya bukan itu yang diharapkan. Kriteria berikutnya, lokasi usaha itu bisa di mana saja. Jadi tidak ditentukan harus di Solo misalnya, enggak. Bisa lokal itu maksudnya Solo dan sekitarnya, ya. Klaten, Wonogiri, Sragen, Boyolali boleh. Atau lokasinya justru di kota lain, misalnya di Surabaya, di Medan, di Jakarta. Boleh. Karena kondisi seperti sekarang ini kan tidak semua mahasiswa posisinya berada di Solo ya, karena kuliahnya pun kan kuliah daring, sehingga ada kemungkinan mahasiswa itu berada di rumah masing-masing yang mungkin tidak di Solo. Sehingga untuk memudahkan itu bisa mengambil UKM yang lokasinya di yang berdekatan dengan di mana mahasiswa tinggal. Tapi tetap harus mengacu pada syaratnya itu adalah tugas kelompok, bukan individu. Jadi tetap harus ada kerjasama dalam kelompok itu. Kriteria atau persyaratan yang berikutnya adalah usaha tersebut itu masih aktif beroperasi. Sampai sekarang itu beroperasi. Jadi bukan bekas atau mantan perusahaan ya. Meskipun itu sukses ya, berhasil baik, tapi sekarang sudah tutup Bu, sudah seminggu lebih itu nggak beroperasi, bukan itu ya. Yang sampai sekarang masih aktif beroperasi. Saya kira kriterianya tidak terlalu sulit ya, bukan perusahaan yang besar, karyawannya juga tidak terlalu banyak. Misalnya usaha kalau dulu itu ada mahasiswa yang ini SS serba sambal, itu karyawannya cuman 7 Bu,
tapi dia punya cabang di 3 tempat. Ya, ada yang 7 orang, ada yang 10 orang. Nah, itu bagus. Dan seterusnya. Kemudian penyajiannya, bentuk penyajiannya nanti seperti ini. Masing-masing kelompok diminta untuk membuat suatu laporan yang berisi kontennya. Yang pertama adalah berisi tentang company profile ya. Jadi semacam profil dari usaha itu, profil perusahaan itu. Profil perusahaan itu berisi tentang yang pertama nama usaha. Jadi perusahaan itu namanya apa? Misalnya usaha di bidang garment ya, atau pakaian jadi, namanya perusahaannya Rapi Jali misalnya ya. Ya, nanti judulnya atau perusahaannya Usaha Garment Rapi Jali misalnya seperti itu. Kemudian jelaskan pula jenis atau bidangnya apa. Tadi misalnya garment atau pakaian jadi. Produk atau jasa yang dihasilkan, ceritakan di situ. Menghasilkan apa saja. Misalnya pakaian jadi itu apa? Apakah kemeja atau hem atau rok atau apa? Lokasinya di mana? Nah, ini supaya jelas karena yang diminta adalah perusahaan yang real, usaha yang nyata. Berdirinya sejak kapan? Konsumen atau pelanggan yang menjadi sasarannya itu siapa? Kalau misalnya contohnya tadi perusahaan garment atau pakaian jadi, itu kan luas ya, segmennya kan belum jelas, harus dijelaskan di situ. Misalnya pakaian jadi untuk anak-anak muda, kisaran berumur 16 sampai 22 tahun misalnya. Tetapi kalau usaha itu menghasilkan produk, misalnya garment tadi, itu untuk semua jenis umur, baik anak-anak, dewasa maupun remaja dan laki-laki sampai perempuan, ya jelaskan di situ. Jadi konsumen sasarannya tidak terbatas pada segmen tertentu, tetapi begini, ya, dijelaskan. Konten atau isi yang kedua adalah menceritakan tentang pemilik. Ceritakan di situ apakah pemilik usaha itu sekaligus dia berperan sebagai manajer atau mengelola usaha itu. Apabila dia manajer itu tidak ikut mengelola usaha itu, ya jelaskan, berarti itu masuk ke dalam kategori terpisah. Biasanya kalau itu perusahaan kecil, nah perusahaan kecil itu atau keluarga itu biasanya pemiliknya juga sekaligus pengelolanya atau sebagai manajer, tapi ada juga yang terpisah. Coba sebentar, saya ingin tahu masukan, apakah penjelasan saya bisa ditangkap atau didengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, karena ini ya di sekitar saya ini ada gangguan suara, tapi kalau bisa ditangkap dengan jelas, syukurlah, alhamdulillah. Berikutnya masih tentang pemilik, ini akan dilanjutkan dengan jumlah karyawan. Apakah perusahaan itu memiliki karyawan yang dengan status apa, itu dijelaskan di situ ya. Yang pertama jumlahnya. Ya, misalnya di situ ada 12 orang karyawan, apa saja tugas mereka ya. Mereka terbagi menjadi 3 bagian, misalnya di administrasinya ada 2, marketingnya ada 3, kemudian yang lain
apa itu karyawan harian yang tugasnya apa itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah intinya ya, karena kita berkaitan dengan mata kuliah negosiasi bisnis. Yang ketiga ini adalah kelompok diminta untuk menjelaskan praktek terjadinya negosiasi bisnis yang pernah atau sering terjadi di perusahaan tersebut, di usaha tersebut. Yang pernah terjadi itu apa, atau sering terjadi itu proses negosiasi apa. Ya, ini dijelaskan di sini. Apa saja yang dijelaskan? Yang pertama adalah negosiatornya. Antara siapa dengan siapa. Mereka itu negosiatornya tadi dari bagian apa misalnya. Bu, itu karena perusahaan kecil itu tidak ada bagian-bagian, Bu. Nah, yang ada itu negosiasi justru antara manajernya dengan karyawannya. Misalnya mereka atau tawar-menawar tentang izin atau apa ya, cuti karyawan yang apa mau melahirkan atau apa. Awalnya nggak ada cuti, terus karyawannya minta, terus ada negosiasi, silahkan, boleh. Jadi kalau itu tidak diketahui dari bagian apa ya jelaskan saja antara siapa dengan siapa. Nah itu negosiatornya. Kemudian yang kedua tentang hal apa atau topik yang dinegosiasikan itu tentang apa. Ya, jadi sudah contohnya sudah misalnya tentang tawar-menawar tentang cuti bagi hak cuti karyawan. Misalnya seperti itu. Terus Bu, ini yang melakukan negosiasi itu sehari-hari tidak berada di perusahaan. Lah siapa? Misalnya di sana itu kan ada serikat pekerja. Tahu ya serikat pekerja, kalau dulu namanya serikat buruh. Nah biasanya serikat pekerja ini membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh karyawan, Bu. Jadi karyawan ini kepentingannya diwakili oleh serikat pekerja. Sehingga serikat pekerja melakukan negosiasi dengan manajer atau atasan boleh. Atau yang poin 3, bisa juga negosiasi bisnis ini dilakukan antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Bu, kalau dalam perusahaan itu kayaknya nggak pernah ada negosiasi, ya, karena apa-apa sudah ditentukan oleh pimpinan atau manajer, nah, misalnya seperti itu. Tapi seringkali terjadi negosiasi antara manajer dengan pihak pemasok atau suppliernya, itu yang ada seperti itu, Bu, boleh. Ya, berarti itu negosiasi perusahaan tersebut dengan pihak luar atau perusahaan lain, dalam hal ini supplier. Itu ya. Kemudian pengumpulan tugas. Nah, tugas yang dibuat secara kelompok tadi, ya, laporannya dibuat dalam bentuk Word saja, diketik, ya, diketik dengan font Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5. Kecuali kalau judul, kemudian lampiran, foto, dan seterusnya, ukurannya tidak harus Times New Roman 12, yang lainnya boleh. Ya. Kalau Anda bikin figur-figur atau foto, tidak harus Times New Roman. Ya. Boleh. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Halaman pertama atau cover itu berisi tentang judul, kemudian jelaskan ini dari kelompok berapa, daftar anggota. Nah, ini penting. Jangan sampai kelupaan daftar anggota. Karena kemarin sudah dipesan bahwa semua mahasiswa harus masuk ke dalam anggota kelompok. Itu di halaman pertama atau cover. Kemudian yang kedua, mulai halaman kedua ini sudah
kontennya atau isinya ya. Isinya yang pertama yang tadi sudah dijelaskan yaitu tentang profil usaha atau company profile. Kemudian pengusahanya ya namanya siapa dan seterusnya. Dan sumber daya manusia lainnya atau karyawannya atau siapa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, nah inilah di sini Anda harus menjelaskan proses atau jalannya negosiasi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Dalam proses negosiasi itu siapa yang melakukan negosiasi? Usahakan Anda mengetahui namanya atau minimal dari bagian apa. Prosesnya seperti apa? Dan kemudian adalah hasilnya. Hasil negosiasi itu bagaimana? Nah ini referensinya atau sumbernya Anda bisa lihat dari materi perkuliahan yang sudah lalu. Dulu kan sudah dijelaskan bahwa hasil atau tujuan dari suatu proses negosiasi adalah adanya kesepakatan ya dari dua belah pihak kan seperti itu. Nah nanti Anda jelaskan hasilnya itu bagaimana. Kalau misalnya hasilnya itu tidak ada kesepakatan ya dijelaskan. Kedua belah pihak ternyata tidak bisa mencapai kesepakatan ya atau mereka sepakat untuk tidak sepakat. Lalu kelanjutannya bagaimana? Karena kalau di perkuliahan Anda kan ada kalau tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dalam proses negosiasi bisa melibatkan pihak ketiga ya. Misalnya kan kemarin seperti itu. Ada mediasi, ada arbitrase, dan seterusnya. Nah, itu terjadi atau tidak di situ? Kalau terjadi, jelaskan. Kalau tidak, mengapa tidak, dan seterusnya. Itulah isi dari laporan Anda. Dan yang terakhir adalah lampiran yang berisi foto-foto. Foto tentang apa? Yang pertama adalah foto tentang produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya tadi contohnya perusahaan yang menghasilkan garment atau pakaian jadi. Ya di foto, Anda foto. Baju hem atau rok atau celana panjang atau apa yang dihasilkan Anda foto. Ya. Kalau itu jasa ya. Kalau jasa gimana Bu? Itu salon yang difoto apanya? Ya mungkin pelanggannya yang sedang dilayani, ya misalnya sedang dipotong rambutnya atau sedang di apa, ya itu foto tentang produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah foto dari tempat usaha itu. Tadi misalnya judulnya tadi apa, garment, usaha garment Rapi Jali. Nah, kalau perusahaan itu mempunyai apa itu plakat atau banner atau baliho ya nama usahanya, nah itu yang Anda foto. Syukur-syukur pemiliknya atau karyawannya itu lagi berada di situ. Jadi bukan hanya foto spanduk atau balihonya saja, tapi ada karyawannya atau pemiliknya di situ. Dan yang terakhir adalah foto dari Anda atau mahasiswa dalam kelompok tersebut. Kalau foto tentang proses negosiasi, terjadinya proses negosiasi, kalau Anda bisa meminta dokumen dari usaha itu lebih baik. Mengapa? Karena proses negosiasi ini kan sudah terjadi ya, sudah lampau. Anda tidak bisa memotret pada saat nanti Anda ke sana, itu sudah kemarin yang melakukan negosiasi. Berarti kan Anda tidak bisa melakukan pengambilan foto. Tapi kalau mereka punya dokumen dan Anda boleh minta, itu akan lebih baik. Kalau tidak ada pun pada saat proses negosiasi tidak ada fotonya, tidak apa-apa. Sepanjang ada foto ketika kelompok itu meminta keterangan ya,
baik itu wawancara langsung maupun tidak langsung. Wawancara kan bisa secara tidak langsung ya. Sekarang kan kita bisa gunakan telepon ya, bisa by phone. Misalnya ada janjian dulu, Pak, kalau saya mau minta data, mau nanya-nanya, Bapak longgarnya kapan, jam berapa? Oh, besok pagi Mas, tapi sore ya, setelah jam 5 sore misalnya. Nah, itu Anda bisa telepon di situ dan diambil gambarnya atau fotonya. Jelas ya? Jadi itu. Nah, selain dari foto ketika melakukan aktivitas tadi, juga ada foto semua anggota kelompok. Bukan berarti semua anggota kelompok harus berkumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Tidak. Karena ada kemungkinan lokasinya berbeda tempat atau berbeda kota. Tetapi ada foto yang dikirimkan dan kemudian dikumpulkan menjadi satu yang menunjukkan aktivitas mereka. Misalnya, ini ada teman yang rumahnya Pontianak, Bu, tapi dia bertugas untuk mencari referensi. Kirim fotonya ketika sedang menulis, ngetik, atau seperti apa. Kemudian nanti dikompilasi jadi satu. Saya percaya Anda yang masih muda-muda ini sangat pandai atau canggih untuk kompilasi atau menggabung-gabungkan foto. Sekarang kan medianya ada tersedia, jadi tinggal gunakan saja. Itu. Kemudian tugas ini awalnya ini dikumpulkan, saya tentukan dikumpulkan paling lambat besok sore, jam 4 sore. Tetapi tadi di kelas yang satunya, di kelas B, itu mengatakan bahwa sebagian besar ada mahasiswa itu yang saat ini sedang magang. Nah, ketika mereka sedang magang, praktis tidak bisa melakukan aktivitas ini selain hari Sabtu dan Minggu, karena magangnya sampai hari Jumat katanya. Nah, kalau magangnya sampai hari Jumat, otomatis baru bisa bekerjanya Jumat sore. Sekarang saya tawarkan, apakah di kelas ini bisa mengumpulkan hari Jumat seperti ini malam atau minta ditambah pengunduran setelah hari Sabtu. Nah, kalau yang diusulkan kelas B tadi karena banyak yang magang, maka mereka minta pengumpulannya setelah hari Sabtu. Sekarang saya tawarkan